Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita lanjut di pembelajaran 5 dan ke-6. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan, sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan, diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Anak-anakku semuanya, sistem pencernaan adalah proses pencernaan yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lebih lembut. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran yang sebelumnya kita telah mengenal tentang organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sekarang mari kita belajar lebih jauh untuk mengetahui fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia. Mulut. Organ yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah ditelan. Makanan melalui mulut akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut adalah lidah, gigi, kelenjar, dan kelenjar air liur. Kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yaitu bagian faring dan bagian esofagus. Kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-meremas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Lambung mempunyai 3 fungsi utama, yaitu tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristatik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung.
Enzim yang terdapat pada lambung adalah enzim pepsin, renin, dan rupaslin. Usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Usus besar. Usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus. Proses pembusukan di dalam usus besar dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Selanjutnya, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk fases. Demikian tadi penjelasan tentang fungsi masing-masing organ pencernaan manusia. Ya, sekarang kita akan amati iklan berikut ini. Iklan tersebut menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup yang sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Sekarang kita coba simpulkan isi yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan kata kunci, gambar iklan, dan target iklan. Kata kunci dalam iklan tersebut adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Gambar pada iklan tersebut sesuai dengan pesan yang disampaikan, cukup menarik dan cukup jelas. Target iklan tersebut adalah untuk seluruh masyarakat. Anak-anakku semuanya, ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi sangat indah. Layaknya pelangi yang beraneka warna, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama. Mungkin pasti kurang menarik untuk dipandang. Nah, bayangkan dalam sebuah iringan lagu hanya terdapat satu alat musik saja, pasti akan terkesan bosan. Sebagaimana halnya perbedaan budaya adat dan istiadat di masing-masing daerah bisa beraneka ragam tergantung dari daerah mana atau dari daerah yang bersangkutan. Nah, kita akan mengenal beberapa alat musik daerah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kecapi dari Jawa Barat. Nah, yang kedua ada sasando, ada dari Nusa Tenggara Timur. Ada yang sudah pernah bermain sasando? Yang kemudian ada angklung dari Jawa Barat. Nah, sudah ada yang pernah main angklung? Nah, kemudian ada kolintang dari Sulawesi Utara. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada tema 3 subtema 1 sudah selesai. Tugasnya sudah Pak Rahmat berikan kemarin. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dengan baik. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.